Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim. Al-halimis salim. Al-wahhabil karim. Al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ar-raufir rahim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum fi siratil mustaqim. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وإلى أساتذتنا ومعلمينا وشيخنا ونخص خصوصا إلى حضرة الشيخ محمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي رحمه الله وحجة الإسلام الإمام محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ورضي الله عنه وإلينا نحن الحاضرين والحاضرات مع أهل كل منا وذرياتنا في جميع الحقوق علينا والحقوق لنا بأسرها الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para alim ulama dan yang terhormat ya, Ketua DKM kita Pak Haji Abdullah beserta seluruh jajarannya dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kita semua hadirin dan hadirat. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya kita masih terus diberi kemudahan, kesempatan ya, untuk menambah dan meningkatkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah akan menjadi bekal baik kita ya dalam perjalanan hakiki kita untuk kembali kepada hadirat Tuhan kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan segala ilmu dan pengetahuan yang kita peroleh dari majelis kita ini ya sebagai ilmu yang bermanfaat dengan iringan hidayah dan taufiknya sehingga mudah untuk kita amalkan dan bisa kita amalkan dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Pagi hari ini kita masih melanjutkan ya, ta'lim kita dari kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin, masih dalam bab tentang bacaan salat. Ya, setelah ta'awudz ya, pertemuan yang lalu, berarti kali ini kita masuk dalam surah Al-Fatihah ya. Setelah membaca doa iftitah, lalu lanjut ta'awudz atau isti'adzah, dan kedua-duanya itu sunnah. Nah sekarang kita masuk dalam salah satu rukun salat, yaitu rukun qauli, rukun yang berupa ucapan atau bacaan lisan ya, yaitu surah Al-Fatihah. Nah dalam surah Al-Fatihah ini ya ada sedikit khilafiyah, perbedaan pendapat para ulama ya
khususnya tentang apakah basmalah termasuk bagian dari surah Al-Fatihah atau bukan, ya. Alhamdulillah, saya kira kita sudah maklum semua tentang hal ini, ya. Dan itu silahkan berarti ya ikuti sesuai dengan mazhab yang kita pilih, itu saja, ya. Semua imam, ya, mereka semua punya dalil dan hujah masing-masing, ya. Semuanya berdalil bukan dengan dalil buatan sendiri, ya, tapi dalil memang hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui para sahabat. Jadi dalam hal ini kita tidak perlu saling menyalahkan, apalagi menuduh sesat satu sama lain, ya, gitu. Ya, tanggung jawabnya ada di pundak para imam mujtahid. Kita sebagai pengikut, ya, yang memang kita belum berhak karena belum sampai pada level mujtahid, kita hanya patut memilih imam mujtahid yang hendak kita ikuti. Jadi bagi yang mengikuti mazhab Syafi'i dengan imamnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, maka basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bagian dari surah Al-Fatihah, ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan seterusnya ayat ketujuhnya, nah, ayat yang terakhir, gitu, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu ayat ketujuh. Sementara menurut mazhab yang menganggap basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, ayat pertamanya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sementara ayat ketujuhnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat ke-6 sampai situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu ayat ketujuhnya. Jadi dalam mazhab yang menganggap basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, ayat ketujuh dalam mazhab Syafi'i dibagi dua, gitu. Jadi tetap semuanya sepakat bahwa Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, ya. Jadi kalau jumlah ayat surah Al-Fatihah tidak ada perbedaan pendapat. Semua sepakat Al-Fatihah 7 ayat, ya. Seluruh mazhab, seluruh imam, seluruh ulama sepakat Al-Fatihah itu 7 ayat. Hanya berbeda dalam rincian ayatnya, gitu, ya. Karena salah satu nama surah Al-Fatihah yang langsung disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi Nah, kalau namanya sudah 7 ayat yang diulang, berarti nggak mungkin Al-Fatihah kurang atau lebih dari 7 ayat. Nah, itu sedikit keterangan, ya, mengenai awal surah Al-Fatihah. Nah, berarti bagi kita khususnya yang menganut mazhab Syafi'i, maka membaca surah Al-Fatihah wajib dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Karena itu insyaallah kita mulai kajian surah Al-Fatihah kali ini dengan basmalah, ya, kajian basmalah. Dalam hal ini, ya, ada 2 pendapat besar yang mengenai kalimat Bismillahirrahmanirrahim, khususnya mengenai huruf ba di awalnya, ya. Kalimat ini kan diawali dengan huruf ba. Nah, secara praktis, ya, memang huruf ba dalam bahasa Arab itu paling banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata dengan, ya. Karena itu terjemahan, ya, resmi misalnya dalam
mushaf yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Bismillahirrahmanirrahim, diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi bi-nya di situ artinya dengan. Nah, lalu apanya yang dengan nama Allah? Kan gitu. Ya. Dengan nama Allah ini apanya? Perbuatan apa yang diiringi dengan nama Allah? Ya. Mayoritas ulama ya menafsirkan memulai gitu ya. Cuman pilihan redaksi katanya yang berbeda, tetapi maknanya sama-sama memulai. Ada ulama yang menafsirkan redaksi katanya abda'u, saya memulai. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu. Ada yang menafsirkan memulainya sebagai perintah dari Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, sebagian ulama menafsirkan mulailah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, nah jadi tapi intinya sama-sama memulai, dan di antara hikmah ajarannya adalah ini mengajarkan kepada kita agar kita memulai segala aktivitas kita, ya, perbuatan kita, ya, tindakan kita, ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana hal ini telah diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita hendak makan, Bismillahirrahmanirrahim. Hendak minum, baca Bismillah. Hendak wudu, baca Bismillah. Hendak tidur, baca Bismillah. Intinya kita diajarkan untuk selalu menyebut nama Allah ketika kita memulai apapun aktivitas dan kegiatan kita. Mungkin ada pertanyaan, ya, apakah ketika kita hendak memulai sebuah perbuatan jahat, kita mulai dengan Bismillah juga? Apakah ketika kita hendak memulai perbuatan yang buruk, lalu kita mulai dengan Bismillah juga? Justru ketika seseorang sudah terbiasa dan terhayati dalam dirinya bahwa setiap hendak berbuat sesuatu, ia mulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tak mungkin hatinya tergerak untuk berbuat sesuatu yang dilarang atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Ketika hati seseorang selalu ingat bahwa saya bisa berbuat, ya, itu semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa menggerakkan tangan saya seperti ini semata-mata karena rahmat Allah. Kita bisa duduk tenang sekarang dalam kondisi kita masing-masing semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan mengangkat gelas berisi air atau mengangkat benda-benda lain atau bergerak, kita berjalan dari rumah ke masjid, mengangkat tangan sendiri pun tidak bisa, walaupun tidak ada barang apapun yang kita angkat. Saya pernah lumpuh separuh badan saya. Ya. Teorinya menurut dokter ya karena stroke gitu. Nggak bisa bergerak sama sekali, bahkan sempat hilang rasa. Kebas, tidak ada rasa. Berarti kita betul-betul harus menjaga kesadaran kita bahwa sekecil dan sebesar apapun aktivitas kita, itu semua bisa kita mulai dan kita lakukan semata-mata atas rahmat Allah, Sang Rahman yang Maha Pengasih dan Sang Rahim yang Maha Penyayang.
Ketika seseorang betul-betul menyadari itu, kalaupun sempat timbul niat berbuat buruk atau berbuat jelek dalam dirinya karena godaan hawa nafsu, tapi ketika hatinya ingat dan menyebut nama Allah, nggak akan jadi dia berbuat buruk. Nggak jadi. Kenapa? Dia sadar, ini semua rahmat Allah. Nggak pantas saya mengkhianati kasih sayang Allah. Saya justru harus bersyukur kepada Allah Subhanahu. Artinya, ketika ini sudah menjadi kebiasaan seorang mukmin dalam dirinya menyebut dan menghayati zikir nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka insya Allah tindakannya akan selalu mencerminkan rahmat kasih sayang Allah. Dia akan selalu bertindak membawa dan membagi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun, baik kepada orang yang dizolimi maupun kepada orang yang berbuat zolim. Karena rahmat Allah buat siapa? Rahmatan lil alamin. Rahmat Allah untuk seluruh alam. Rahmat Allah tidak khusus untuk orang mukmin. Rahmat Allah tidak khusus untuk orang Islam. Rahmat Allah bahkan dalam contoh kasus yang sedang terjadi besar-besaran saat ini bukan khusus untuk orang Palestina saudara kita sesama mukmin. Tapi rahmat Allah juga berlaku bagi bangsa Israel yang sedang berbuat zalim dan jahat kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada nama Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah Sang Maha Pengasih, artinya pemberi rahmat tanpa benih kasih pada siapapun. Orang kafir kalau bukan karena rahmat Allah nggak bisa hidup. Orang kafir yang kerja keras Allah beri hasil. Ya, orang kafir yang kerja keras Allah beri hasil yang banyak. Orang mukmin yang malas-malasan Allah beri hasil yang sedikit. Itu artinya bukti sifat Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan rahmat dalam hal itu tidak membeda-bedakan. Siapa yang sungguh-sungguh rajin Allah berikan. Siapa yang malas-malas ya sesuai dengan tingkat usaha. Itulah berlakunya nama Ar-Rahman. Ya, tetapi nanti dalam kehidupan akhirat hanya Ar-Rahim yang Allah tebarkan. Ya, khusus hamba-hamba Allah yang beriman, yang Allah Maha tahu, ya, kondisi hati setiap hambanya apakah ada iman atau tidak, sekecil dan sebesar apapun. Allah yang memilih mereka, ya, menyelamatkan mereka, mengampuni mereka, memaafkan mereka, dan menempatkan mereka dalam surga-Nya. Dan semoga kita termasuk dalam hamba-hamba Allah yang dirahmatinya tidak hanya di dunia ini, tapi juga di akhirat kelak yang abadi nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, terkait dengan rahmat tadi, rahmat kepada orang yang dizolimi dan juga orang yang menzolimi. Jadi orang yang sudah membawa sifat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Rahman dan Rahim, dia akan merahmati semuanya. Nah, salah satu buktinya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, ya, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, tolonglah orang yang dizolimi dan orang yang menzolimi. Rasulullah bersabda, tolonglah orang yang dizolimi dan orang yang menzolimi. Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah SAW, kami mengerti menolong orang yang dizolimi. Tapi apa maksudnya menolong orang yang menzolimi? Orang yang zolim, orang yang sedang berbuat zolim kok ditolong, dibantuin gitu. Maksudnya apa? Gitu. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan
Maksudnya menolong orang yang menzolimi artinya hentikanlah kezolimannya. Cegahlah ia dari perbuatan zolimnya. Karena dengan kita mencegah seseorang dari perbuatan zolim, berarti kita menyelamatkannya. Menyelamatkan itu berarti rahmat dan kasih sayang. Ya, ketika kita tahu seseorang berbuat salah, berbuat dosa, berbuat zolim, berarti kan sebenarnya dia sedang mencelakakan dirinya. Dia sedang menjerumuskan dirinya dalam dosa dan neraka. Nah, ketika kita sayang kepada orang itu, mengasihi orang itu, tentu kita tidak ingin orang itu jatuh dalam kecelakaan. Kita ingin menyelamatkan. Kita tahu misalnya ada keluarga kita hendak berbuat jahat, hendak melakukan tindakan kriminal, membunuh seseorang misalnya, naudzubillah, karena kemarahannya, kebenciannya, gitu, ya, karena dendamnya, walaupun secara emosional mungkin tindakannya bisa dibenarkan, hanya secara emosional. Misalnya apa? Itu orang yang mau dibunuh adalah orang yang menzinai keluarganya. Ya, contoh misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada seorang sahabat, ya, bagaimana sikapmu, ya, terhadap orang yang menyelingkuhi istrimu, laki-laki. Sahabat itu menjawab, saya akan membunuhnya. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan jawaban sang sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah memang sedang berbicara dalam tataran emosional. Rasulullah sedang membahas rasa cemburu dalam hati manusia. Kecemburuan seorang suami, kecemburuan seorang istri, wajar ketika kemudian ada orang luar menyelingkuhi pasangannya. Maka ketika saking besarnya rasa cemburunya, apa rasa yang timbul? Ingin membunuh orang itu. Itu kan rasanya. Tapi bukan berarti rasa itu harus dilaksanakan, dikerjakan. Gitu. Andai sahabat itu kemudian mengalami itu lalu betul-betul hendak melakukan perbuatan itu, pasti akan dilarang dari Rasulullah SAW. Pasti akan dicegah. Kenapa? Karena melakukan perbuatan itu berarti mencelakakan dirinya, karena menjatuhkannya dalam dosa besar, apalagi membunuh nyawa satu orang mukmin. Membunuh satu nyawa saja dalam Al-Quran dinyatakan dosanya seperti membunuh seluruh manusia. Membunuh, ya, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, orang yang sengaja membunuh seorang mukmin, ya, itu masuk neraka selama-lamanya. Alhamdulillah. Ya, jika tidak bertobat, jika tidak dapat ampunan. Karena pintu ampunan untuk dosa selain syirik masih terbuka sampai alam akhirat. Hanya dosa syirik yang pintu tobatnya terbuka sebatas kehidupan dunia. Tapi dosa selain syirik masih bisa dapat ampunan di akhirat walaupun sempat terbawa mati. Tapi tentu kita semua tidak ingin, ya, membawa dosa apapun dari kehidupan kita dunia, ya, kita bawa ke kehidupan kita di akhirat. Mudah-mudahan Allah mengampuni, memaafkan semua salah dan dosa kita sebelum Allah wafatkan kita kembali ke hadirat-Nya. Jadi sekali lagi, nah, kembali kepada rahmat Allah. Jadi dalam hal ini misalnya, dalam kasus yang sedang terjadi, ya, peperangan antara saudara-saudara mukmin kita, ya, yang sedang dizalimi oleh bangsa yang mengaku bangsa Israel, gitu. Bagaimanakah tindakan seseorang yang sudah menghayati sifat Rahman dan Rahim Allah, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tolong orang-orang yang sedang dizalimi.
sebatas kemampuan kita masing-masing. Ya, minimalkan semua orang bisa berdoa, itu satu. Yang kedua, ya, yang melakukan tindakan, ya, apapun yang bisa dilakukan. Katakanlah, misalnya sekarang ada seruan boykot produk-produk yang mendukung pihak Israel yang sudah jelas-jelas menggunakan sumber daya mereka, termasuk sumber daya keuangan dan ekonomi, untuk berbuat jahat. Dan membantu kejahatan berarti terlibat sebagai pelaku kejahatan. Ya, membantu kejahatan berarti berbuat jahat. Katakanlah mungkin ada yang berkomentar, emang apa efeknya sih boikot kita? Gitu, ya kan? Emang benar boikot yang kita lakukan bisa melemahkan kekuatan mereka? Ya, berapa sih banyaknya belanja kita? Kita beli sabun berapa? Beli deterjen berapa? Beli pasta gigi berapa? Gitu misal, ya kan? Sementara perusahaan mereka udah begitu raksasa. Memang ada efeknya. Gitu. Nah, salah satu jawabannya bisa kita peroleh dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau dibakar di dalam api, ya, dikisahkan ada dua hewan yang mengambil sikap berbeda. Ada cicak yang berpihak gitu, pada Raja Namrus, gitu, sehingga mendukung Nabi Ibrahim dibakar, lalu melakukan tindakan meniup-niup api dengan maksud supaya apinya tambah besar. Padahal apa efeknya tiupan seekor cicak? Iya kan? Gitu. Yang kedua, ada burung pipit yang berpihak pada Nabi Ibrahim sebagai pejuang kebenaran dan agama Allah. Lalu karena ia berpihak, ia melakukan tindakan sebatas kemampuannya. Apa? Ia mengambil air dengan paruhnya yang kecil. Lalu ia teteskan ke api yang membakar Nabi Ibrahim. Api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam itu kira-kira besarnya sebesar masjid ini, Pak, bangunan, tumpukan kayunya. Karena 40 hari baru padam. Tumpukan kayu yang sangat besar. Bukan api unggun yang biasa kita gunakan saat camping. Bukan. Bahkan bukan bakaran api sebesar upacara ngaben saudara-saudara kita di Bali. Bukan. Itu sehari habis. Nggak sampai sehari juga udah habis. Ini 40 hari baru padam, Pak, habis. Jadi kira-kira sebesar masjid ini, tumpukan kayu besar. Apa efeknya tetesan air yang diteteskan oleh burung pipit? Relatif tak ada kan? Sama dengan tindakan cicak yang berusaha membesarkan api. Tetapi apa yang Allah pandang? Keberpihakan. Kita berpihak di mana? Keberpihakan kita. Itu yang nomor satu. Yang kedua, ikhtiar kita semampu, sebatas kemampuan kita. Ya, karena itu tidak aneh kalau kemudian ya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membunuh cicak. Kan jadi membunuh cicak akhirnya menjadi sunnah hukumnya dalam agama kita. Kenapa ya? Karena keberpihakan cicak jahat. Dia sudah menjadi makhluk pendukung kejahatan. Maka sunnah kita membunuh cicak. Cuman saya ingat, Pak, sunnah membunuh bukan menyiksa ya. Menyiksa tetap haram. Nggak boleh menyiksa makhluk apapun. Sunnah membunuh cicak, bunuh dengan cepat. Kalau nyiksa nggak boleh. Haram tetap. Cicak dibakar, nggak boleh. Itu nyiksa. Bunuh dengan cepat. Ya. Beda ya, membunuh dan menyiksa. Sunnah membunuh cicak, tapi tetap haram kalau menyiksa. Jangan berarti cicak terus kita siksa dulu. Oh, sunnah membunuh, tapi dengan cara menyiksa nggak boleh. Ya, sunnah membunuh cicak, bunuh dengan secepat mungkin.
Ya. Nah, ini kembali keberpihakan kita. Tetap kita harus memilih sikap untuk berpihak pada al-haq, kebenaran, bukan kebatilan. Ya, ini pertama. Tetapi kasih sayang kita tetap kita tebar untuk semua. Orang yang sedang dizolimi dan posisinya benar, tetap kita harus berpihak pada kebenaran. Kita tolong, kita bantu mereka dengan keberpihakan kita pada kebenaran. Lalu bagaimana dengan pihak yang zalim? Ya, karena kita sayang kepada mereka, kita pun ingin menyelamatkan mereka. Dengan cara apa? Hentikan kezaliman mereka, jangan diamkan. Kalau sekarang ibaratnya gencatan senjata, kan gitu. Hentikan dulu. Wujudkan gencatan senjata. Ya, dengan batas kewenangan kemampuan masing-masing yang telah Allah berikan. Khususnya kepada para pemimpin negara, para tokoh-tokoh dunia. Di pundak mereka lah terletak tanggung jawab itu. Ya, yang punya kemampuan melakukan serangan dan kemungkinan itu terbuka, silakan. Kan niatnya untuk menghentikan kezaliman. Jadi ketika kita menghentikan kezaliman perbuatan yang zalim, itu juga adalah bentuk kasih sayang kita. Supaya orang zalim tidak berlarut-larut dalam kezalimannya. Dengan harapan mudah-mudahan mereka mau sadar. Gitu kan? Berhenti dari kezalimannya, kemudian mau sadar dan kembali kepada kebenaran. Ya, nah itu diantara hikmah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kita biasakan, kita mulai segala aktivitas kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan diantara sekian banyak nama Allah yang dalam Al-Asmaul Husna saja ada 99 nama, Allah memilih 2 nama yang Allah sandingkan, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena memang inilah 2 nama yang tertinggi di antara 99 nama dalam Al-Asmaul Husna. Ya. Nah, kemudian terkait dengan Al-Fatihah di dalam salat, ya, ada hadis qudsi, ya, yang diriwayatkan dari sahabat dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtus salata baini wa baina 'abdi." Aku membagi salat antara diriku dan hambaku. Di sini Allah menggunakan kata salat, tapi maksudnya Al-Fatihah. Kenapa? Sesuai sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, la salata liman lam yaqra'il Fatihah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah inilah bacaan inti di dalam salat. Ya, gitu. Nah, saya lanjutkan. Qasamtus salata baini wa baina 'abdi. Aku membagi salat, ya, antara diriku dan hambaku. Ya. Ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya, segala puji bagi Allah sang Tuhan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala menjawab, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ya. Jadi saat kita di dalam salat membaca Alhamdulillahirabbil alamin dalam Al-Fatihah, Allah menjawab bacaan kita di hadapan para malaikatnya. Hamidani abdi. Berarti Allah membanggakan kita, Pak. Lihat tuh, hambaku telah memujiku. Gitu. Kemudian kita lanjutkan Ar-Rahmanir-Rahim. Apa jawaban Allah? Asna alayya abdi. Hambaku telah menyanjungku. Lalu kita lanjutkan Maliki Yaumiddin. Sang pemilik hari pembalasan. Allah berfirman, Majjadani abdi. Hambaku telah mengagungkanku.
Ya, kemudian kita lanjutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hadza baini wa baina abdi. Ini antara aku dan hambaku, wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Iyyaka na'budu untuk Allah kan, penyembahan. Wa iyyaka nasta'in itu untuk kita. Ya, perkenan Allah mengabulkan permintaan kita. Jadi khusus yang satu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setengah untuk Allah, setengah buat kita. Gitu. Kalau ayat sebelumnya semua buat Allah. Nah, ayat berikutnya semua buat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, setelah kita sampai di situ, Allah menjawab, hadzali abdi, ini untuk hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan ia mendapatkan apa yang dimintanya. Berarti Allah janji mengabulkan doa kita, Pak, dalam Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat kita. Dan ini adalah yang paling kita butuhkan, yang kita minta, hidayah jalan yang lurus. Nah, karena itu, ya, dalam asar gitu, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya, ya, apakah kita kalau jadi makmum di dalam sholat, ya, harus membaca Al-Fatihah sendiri, padahal kita sudah mendengar imam membaca Al-Fatihah. Abu Hurairah menjawab, Iqra' li nafsik, bacalah untuk dirimu sendiri. Alasan Abu Hurairah anhu adalah hadis qudsi tadi. Karena hadis qudsi tadi, ya, menyebutkan jawaban Allah atas apa yang dibaca seorang hambanya. Kan gitu. Jawaban-jawaban Allah kan, hambaku telah memujiku, hambaku telah menyanjungku, hambaku telah mengagungkanku. Ini antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Dan yang terakhir jawaban Allah, ini untuk hambaku, dan ia mendapatkan apa yang dimintanya. Ini semuanya kalimat hambanya dalam kata tunggal, seorang hamba. Berarti Allah memberi jawaban secara individu. Kalaupun memang Allah bisa memberi jawaban secara jamaah langsung ketika sholat jamaah, kita kan akan lebih berbahagia ketika kita mendapatkan jawaban individual buat kita sendiri. Nah, kalau kita ingin dapat jawaban individual, berarti bacalah untuk dirimu sendiri. Biar kita pun dapat jawaban langsung dari Allah atas Fatihah yang kita baca. Dan inilah salah satu dalil Imam Syafi'i yang tetap mewajibkan makmum membaca surah Al-Fatihah. Ini dalam mazhab Syafi'i, ya. Ini salah satu dalil, ya, dalam mazhab Syafi'i mengapa makmum tetap wajib membaca surah Al-Fatihah walaupun, ya, sudah mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam. Ya, mungkin sisa 5 menit lagi, ya, mohon maaf, ya, keterbatasan waktu. Wallahu a'lam bishawab.